Ajaran tentang keselamatan itu ringan saja. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu pemberian. Tidak boleh ada orang menyombongkan. Saya pukul dada terlalu kuat. Jadi ketika kita memahami keselamatan sebagai sesuatu yang telah kita dapat dengan cuma-cuma dari Tuhan, seluruh perbuatan baik kita hanyalah ungkapan syukur. Lalu bagaimana sekarang hubungan dengan ayat ini? Mereka yang masuk surga adalah yang melakukan kehendak Allah. Ini kehendak Allah yang mana? Saya mau tanya, banyak orang merasa melakukan kehendak Allah itu adalah melayani dengan rajin sekali. Apa itu yang dimaksud dengan kehendak Allah? Melayani dengan rajin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari libur. Dia melayani terus. Apa itu yang dimaksudkan kehendak Allah? Apakah yang dimaksudkan dengan kehendak Allah itu adalah kita telah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Tuhan? Apa itu yang dimaksudkan kehendak Allah? Berhati-hatilah di sini, saudara. Makanya sejak awal tadi saya bilang hati-hati mendengar firman ini. Bagian teks ini. Karena banyak orang mungkin telah keliru di sini. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan, mereka yang akan masuk ke dalam sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah. Tadi saya sudah jelaskan. Yang dimaksud dengan bukan orang yang berseru-seru itu ditujukan kepada mereka yang nabi palsu itu. Yang berseru-seru untuk kepentingan diri. Yang pakai Tuhan, bukan Tuhan pakai dia. Banyak yang pakai Tuhan. Bukan Tuhan pakai dia. Pergilah. Jadikan semua bangsa murid. Murid. Dalam rasa bahasa Indonesia. Biasakan disebut murid atau siswa. Murid atau siswa. Kalau siswa itu terkesan formal sekali. Siswa kelas 6. Ya, dia sekolah habis, dia lulus, dia pindah guru. Tapi murid saya pakai yang kita punya, yang dulu-dulu kalau nonton film-film silat itu. Kalau ada satu buka jurus, yang satu langsung tahu. Lupung guru nama Pak Yandi toh. Karena lihat dari dia punya, oh ini Pak Yandi. Murid adalah seseorang yang belajar dari seorang guru. Supaya dari tindakan, dari kata-kata, dari perilaku orang mengetahui siapa gurunya. Karena itu dinasihatkan. Pergi dan jadikan semua bangsa ini murid dari Yesus. Supaya dari tindakan, kata-kata semuanya orang lihat, oh ini. Kita ini kan bayangkan kita pun sama dengan orang tua itu. Boleh lihat kita seorang langsung bilang, dong waktu lihat siapa anak kedua, Gian itu pendiam. Dong Pak Yandi puana toh? Iya, pendiam macam lupung bapak betul. Dari dia dong kenal ini. Waktu lihat Jonathan tercerewet, dong bilang, pasti kok dia pun mama ini. Jadi melihat seseorang, orang membaca siapa tokoh di baliknya. Pergi jadikan mereka murid. Nah ini yang menjadi tanggung jawab ini orang tua, tanggung jawab dari bapak mama saksi ini. Kemarin Gilbert pun mama bilang begini, bapak mama saksi ini bertanggung jawab, oh sampai cari kas dia nona kok nikah. Wih ini memang betul-betul orang tua pikir visioner betul ini, jangka panjang, masa depan. Ketika pertama kali kita dipakai oleh Tuhan, pertama kali kita dipanggil oleh Tuhan, kita begitu habis-habisan memberi diri kita begitu, ada di Tuhan, pada jalur itu. Perjalanan waktu demi waktu, perkenalan kita dengan orang-orang, dengan segala macam, mungkin kemudian telah menggoda kita untuk menggeser itu tanpa sadar. Saudara-saudara, seberapa seriuskah hal itu? Saya coba renungkan berulang-ulang. Apa yang membuat sampai kadang-kadang anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kemudian menggeser tujuan Tuhan itu ke dalam tujuan dirinya? Saya temukan satu kata. Itu kata ialah pantas. Atau kalau tambah satu kata di depan adalah merasa pantas. Dalam gereja kami, kalau berjadi pendeta itu bikin surat pernyataan. Bersedia ditempatkan di mana saja. Itu kita waktu pergi itu idealisme masih tinggi, semangat masih tinggi, semua masih tinggi, itu melayani ngeri. Sampai satu periode itu sudah boleh mutasi. Waktu mutasi ini mulai menarik. Kenapa? Ketika mau kasih pindah pendeta Yandi dari sini ke sini,
saya mulai perlahan-lahan merasa diri pantas. Kalau ke tempat yang fasilitas lebih bagus, orang lebih bagus, kan saya bilang, saya pas di situ. Tapi coba kalau kasih pindah Pimnelap itu, saudara tahu itu tempat, toh? Itu tempat yang memang kalau musim hujan itu anjing sata tanam di sana. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah engkau mau pergi ke sana? Apalagi kalau beberapa orang bilang begini, woi macam ke Pak Pendeta begini tidak bisa di situ. Pak Pendeta ini cocok di sini. Saudara lihat mulai merasa pantas itu. Ketika kita mulai merasa pantas, itu berarti apa yang menjadi tujuan Tuhan itu perlahan-lahan kita mulai geser. Mulai masuk pada tujuan-tujuan kita. Padahal kalau Tuhan panggil seseorang, itu berpusat pada tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Saudara diberi kesempatan merenungkan, pada pusat mana sekarang saudara? Berpusat pada dirimu sendiri atau berpusat pada tujuan Tuhan? Satu saat saya tegur satu orang, kami berkumpul bersama-sama. Doa di satu orang kaya perumah. Dia yang doa, kami tiga duduk sama-sama. Dia doa bilang begini, Tuhan tahu bahwa tanggal 26 hambamu akan berangkat ke Jakarta. Tapi sampai hari ini tiket belum ada. Hamba percaya. Tepat waktu Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang punya hati bagi Tuhan. Untuk menyiapkan. Pas habis saya bilang begini. Kenapa tidak omong langsung? Pakai naik, lebor turun, pibok turun. Itu bukan Tuhan pakai dia. Dia pakai itu dia pakai Tuhan. Itu nabi palsu. Makanya bukan orang yang begini ini. Banyak kali kita nih Bapak ini janji mah. Janji hanya tinggal janji. Tidak pernah tepati. Saya tidak tahu ini suami-suami yang ada di sini ini hari ini don janji don tepati kok tidak Ada tepati kok. Renungkan sah. Ini duduk agak jauh aja, tidak mungkin istri korek suami yang sudah dengar, kan tidak mungkin. Tuhan itu waktu dia janji, dia berikan. Kedua, ketika dia mau mati bagi kita, dia mati. Dinubuatkan nabi-nabi bahkan 800-700 tahun sebelum kedatangan Kristus. Dinubuat. Dia akan mati. Dan dia melakukan itu demi kita. Ini sebuah tanda solidaritas yang luar biasa. Renungkan baik-baik, saudara, karena ini hal serius. Karena ini barang sulit dibedakan, saudara. Mana orang yang berpusat pada tujuan Tuhan dan mana yang berpusat pada tujuan diri sendiri sulit dibedakan. Karena semua juga sebut nama Tuhan. Semua juga baca Alkitab, semua juga kutip Alkitab, semua juga ngomong tentang Alkitab. Khotbah juga ya itu saja juga. Betapa sulitnya untuk kita membedakan ini betul tujuan Tuhan atau tujuan dirinya sendiri. Tapi saya hanya mau ingatkan, ketika kita sadar secara personal bahwa ini ternyata mulai mengerucut pada tujuan kita dan bukan tujuan kita, saya bilang pada saudara-saudara tidak sementara ada pada komitmen pelayanan itu. Kita sementara bergeser. Dulu jabatan Nabi itu resmi dalam gereja. Karena jabatan Nabi itu resmi di dalam gereja, maka banyak orang suka untuk menjadi Nabi itu. Di situ. Tetapi yang disebut palsu itu saudara-saudara adalah mereka yang mengajar hanya untuk memperoleh sesuatu. Dapat uang, dapat makanan, dapat baju, online show, dapat semua, dapat kue cucur. Nabi palsu mengajar untuk kepentingan itu. Mereka mengajar untuk mendapat prestise dan gengsi, untuk nama dan gengsi mereka. Supaya kalau orang dengar, memang itu berpendeta. Kira-kira begitu. Nabi-nabi palsu itu, mereka menyatakan ide-ide pribadinya. Mereka berbicara tentang Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya mereka maksudkan. Mereka tidak membawa orang datang kepada Tuhan. Mereka membawa orang datang pada diri mereka. Mereka membawa orang bukan saja untuk kepentingan diri mereka, tetapi untuk sesuatu yang meneguhkan keinginan-keinginan mereka. Berkata sedikit terhadap orang-orang di sekitar kita. Jangan omong sampai yang orang susah. Kadang-kadang suami dan istri kita syukuran PK satu dari yang lain. Istri setengah mati pisalon kau perbaiki rambut dong kau suka jatuh begini lewat sih. Kita juga tidak bisa omong ame dia pun rambut sedikit begini mama rambut pun licin lah. Macam kayak kulit ular saya. Ya omong ame apalah begitu supaya mam tua juga rasa
Suami juga ada perhatian sedikit. Bab tua juga susah ngajar pidatan-pidatan di sini, kita juga tidak bisa omong amin. Bab tua pun apa kok? Kita saling menjauhi kita pun hidup nih. Saudara-saudara, kita kan sibuk masing-masing di hari Senin sampai hari Sabtu. Ambil waktu sedikit nih, manja-manja sedikit, gombal-gombal sedikit. Saya biasa ibu bikin teh tanya, gula pas kok tidak? Saya bilang, mama, ini mau manis kok tidak manis, tidak lebih hebat dari mama pun senyuman itu. Itu kalau mama saya bilang apa, saya bilang tidak jadi lah. Kalau saya tidak. Tapi saya mau kasih tahu saudara bahwa memang solidaritas itu harus dimulai dari lingkungan yang kecil. Kita bukan saja dipanggil masuk ke dalam tujuan Tuhan, tapi ukurannya adalah kalau kita dipanggil masuk kepada tujuan Tuhan, apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja? Tidak. Setiap orang yang Tuhan panggil untuk masuk kepada tujuannya dilengkapi dengan karunia-karunia. Tuhan cipta kita ini kan tidak sama kayak satu ruangan kosong, hall, tidak ada isi apa, tidak. Tuhan lengkapi kita dengan karunia-karunia. Secara singkat saya ingin menggambarkan bahwa dalam Alkitab, dia coba membedakan karunia-karunia itu dalam dua bagian. Satu karunia-karunia motivasi, dan satu karunia-karunia manifestasi. Yang motivasi itu ya berkhotbah, menyanyi, pastoral, begitu mengajar, itu yang motivasi. Yang kedua karunia-karunia manifestasi, itu kayak yang kita sebut orang bisa buat tanda-tanda heran. Dia jam orang sembuh, dia tendes begini, lampu menyala, itu. Padahal dia tendes ini ya listrik punya, begitu gitu itu. Pertanyaannya adalah, saudara, karunia manakah yang lebih penting? Jawabannya dua. Yang pertama, baik karunia manifestasi atau karunia motivasi, tidak ada satu lebih hebat dari yang lain. Dua-dua sama. Tapi coba sekarang saudara ukur. Apakah dalam pelayanan kita ini memang kita sadar betul-betul bahwa anak-anak yang bermain alat musik ini, mereka yang pimpin pujian ini, betul-betul merasa bahwa bersama-sama dengan pengkhotbah itu kita sama? Saya merasa tidak. Saya berkhotbah di banyak tempat dan perilaku terhadap saya itu biasa berbeda dengan yang main musik. Kalau makan daging ayam begitu, pendeta yang khotbah itu dia harus 1 ekor. 1 ekor itu. Kalau yang apalah dia hanya pikul ini barang dong ini, dia kuah ayam itu pun hanya dipukaki sah. Karena seolah-olah kalau yang berkhotbah itu dia lebih, itu gizi itu yang paling bajingan tuh di dia sudah tuh. Akhirnya saudara-saudara, bukankah itu kemudian berpusat pada diri sendiri terus? Jadi ini alat-alat ukur, saudara. Saudara jangan kasih tahu saya bilang, wih pak kami pelayan terlalu ngeri. Mau kasih takut siapa deh itu pelayannya? Karena yang paling akan buat kita ngeri, kok tidak tuh masih di dalam jalur Tuhan, kok tidak. Dosa itu melanggar kehendak Allah, betul? Betul? Sekarang saya mau tanya, satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Banyak kok sedikit? Sedikit kok banyak? Banyak. Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi kemudian teman-teman pekabaran Injil bilang begini, coba kita andaikan. Kalau melanggar kehendak Allah itu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Satu hari kita bikin dosa 3 saja. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan 1. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Sudah banyak kok masih sedikit. Kalau 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan. 1080. Sedikit. Terus sekarang kali yang kita umur sekarang. Kakak umur berapa sekarang sayang? Nah, kali 1000. 23.000 dosa. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Wih, bahaya itu. Kita sudah berusaha berbuat baik. 30.000. Itu kalau satu hari 3 dosa. Tapi kalau satu hari tidak bisa dihitung. Kan tadi saudara bilang tidak bisa hitung. Bayangkan kita mau masuk surga ke mana? Catatan Markus 1 ayat 9 ini menunjukkan bahwa pertama, sebelum dibaptis Tuhan Yesus itu tinggal di Nazaret. Dia tinggal di sana.
Waktu tinggal di Nazaret dia belum dikenal oleh banyak orang. Banyak orang tidak tahu siapa dia. Dia bukan siapa-siapa malah. Lalu saudara-saudara, waktu tinggal dan besar di Nazaret, Tuhan Yesus menjalani kehidupannya sebagaimana layaknya anak-anak dibesarkan. Dia ada di situ dengan keluarga. Dia hidup layak seperti anak-anak dibesarkan. Kalau dia kecil pasti lari-lari juga. Kemarin waktu pengembalaan ini Gilbert ini suka lari-lari. Dia pun papa mama yang pikiran, aduh ini besok kalau dia lari-lari. Tidak apa-apa. Anak kecil kalau lari-lari tidak apa-apa. Yang jadi soal kalau dia pun bapak yang bangun kalau lari-lari di muka sini. Itu baru soal. Kalau baru Gilbert tidak ada soal. Namanya anak-anak kecil do lari-lari. Saya bayangkan anak-anak kecil itu dong sangat polos. Anak-anak kecil itu kalau ibu-ibu dong ada di rumah dong mandi habis biar dong tidak pakai apa-apa dong bisa keluar dong jalan-jalan. Tidak ada masalah. Betul ke tidak? Tapi coba di pembapa coba. Pas ibu-ibu dong kumpul waktu mandi habis ngajak keluar. Wih, itu saya rasa itu persoalan besar itu. Yesus bertumbuh sebagaimana layaknya orang-orang bertumbuh, saudara. Ini yang oleh banyak orang menyebutkan seolah-olah kekristenan itu menjadikan manusia ini menjadi Tuhan. Padahal kisah itu tidak begitu. Tuhan yang menjadi manusia, bukan ini manusia ini yang kemudian kita jadikan Tuhan. Tidak ada karunia satu lebih dari yang lain. Supaya kita menghargai karunia-karunia. Dia bicara tentang tubuh, dia bilang begini. Kepala gereja itu Kristus dan kita adalah tubuh gereja. Anggota-anggota itu yang satu menjadi penting bagi yang lain. Mata karena dia mata, dia tidak lebih penting dari telinga. Kaki tidak lebih penting dari perut. Siapa yang malam-malam perut sakit mau buang air terus kaki bilang perut. Lu jangan marah. Lu pisah sendiri. Kan tidak bisa. Pisam sama. Pisam sama. Nah itu soal pertama. Tapi soal yang kedua saudara-saudara. Kalau kita belajar itu dari surat pertama Korintus pasal 13. Di akhir dari pasal 12 dia kasih tahu. Ketika orang sibuk bicara tentang karunia-karunia yang berbeda-beda itu. Paulus kemudian mengingatkan. Tapi bosong ingat dia bilang. Ada karunia yang lebih utama lagi. Yaitu apa? Kasih. Penjelasan di dalam pertama Korintus pasal 13 itu menarik sekali saudara. Sekalipun saudara bisa bicara dalam bahasa roh dan bahasa malaikat sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada padamu. Engkau tidak ada arti. Sekalipun engkau memberi dirimu untuk dibakar. Sekalipun. Tapi kalau kasih tidak ada. Tidak ada arti. Kasih menjadi catatan paling utama ketika kita membangun pelayanan, saudara. Kenapa? Karena banyak orang tidak melayani dengan kasih. Ajaran tentang keselamatan itu ringan saja. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan. Itu pemberian. Tidak boleh ada orang menyombongkan. Saya pukul saya pun dada terlalu kuat. Tidak boleh ada orang sombong. Pak Pendeta, kalau begitu kita berbuat baik seperti apa? Surga itu pemberian cuma-cuma. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Surga pemberian cuma-cuma. Di dalam Tuhan. Perbuatan baik yang kita lakukan itu ungkapan syukur saja. Saya pakai contoh. Saya dengan ketua pemuda. Anggap saja saya dengan ketua pemuda, kami dua tidak baku kenal. Satu saat saya dapat di nomor HP, saya telepon, Kak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di depan kantor Bupati Kupang. Kira-kira dia mau atau tidak? Mau atau tidak? Oh tidak mau. Kami dua tidak kenal, dia ada ayam satu di depan rumah. Saya pergi di rumah, kira-kira dia kasih itu ayam atau tidak? Tidak. Terus saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? Dia mau atau tidak? Kamu juta? Saya yakin kamu juga mau ini. Terus beta kasih dia oto baru satu. Toyota Alphard. Harga kira-kira 1,2 M. Kira-kira waktu dia sudah dapat dan cuma-cuma ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Ada kok tidak? Saya pergi dia ke rumah, ada ayam satu dia kasih kok tidak? Saya panggil jam 12 malam dia datang kok tidak? Kenapa dia datang? Sudah dapat dan cuma-cuma. Jadi ketika kita memahami keselamatan sebagai sesuatu yang telah kita dapat dengan cuma-cuma dari Tuhan, seluruh perbuatan baik kita hanyalah ungkapan syukur. Saudara, Tuhan Yesus dibaptis dan mulai pelayanannya di usia 30 tahun. Kenapa hal ini harus menjadi bagian dan menyeret perhatian kita, saudara? Karena pasti tidak terlepas dari cara hidup dan budaya orang Yahudi. Kenapa, saudara?
Dalam budaya Yahudi, seorang laki-laki baru boleh mengajar di depan umum pada usia 30 tahun. Kalau sudah usia 30 tahun, baru dia boleh tampil di hadapan umum dan mulai mengajar. Itu berarti mau pintar bagaimanapun, mau hebat bagaimanapun, sebelum umur 30 tahun, belum boleh tampil di hadapan umum untuk mengajar. Tidak boleh. Saudara, di usia 30 tahun ini, seorang laki-laki Yahudi diakui sebagai guru dan dianggap sudah matang dalam memberitakan firman. Di usia 30 tahun, dianggap sudah matang. Sudah baik ini. Memberitakan firman, silakan. Tetapi bukan serta-merta 30 tahun langsung bisa beritakan firman. Bukan. Pastikan belajar, ikut semua tahapan-tahapan kehidupan orang Yahudi. Baru 30 tahun berdiri dan mengajar. Tidak mungkin 10 hukum dong 30 tahun langsung tiba-tiba masuk sadir otak. Langsung hukum pertama, jangan ada padamu. Tidak begitu. Hafal juga dari waktu kecil. Kadang-kadang kita sudah 30 tahun ini agak susah. Tanya bilang hukum ke-6 apa? Dia bilang apa kok? Lupa. Mungkin lupa apa? Lupa dan tidak tahu itu dua hal yang beda. Kita nih kalau ketik di HP itu kan bisa saya tidak lupa. Toh karena jari sudah terbiasa dan begini. Padahal lahir kita tidak ada yang HP. Waktu pertama-pertama kan masih gambar-gambar. Sekarang nih saya lihat banyak orang yang tidak lihat. Juga begini tidak salah. Saya lihat kalau di kios, di toko orang pegang itu kalkulator itu udah bilang berapa? 1970 kali itu tidak lihat. Kebiasaan itu mempengaruhi. Jadi kalau tiba-tiba 10 hukum jadi lupa itu bukan lupa, tidak tahu. Dalam pelayanan atau dalam kehidupan tiap-tiap hari jemaat itu kita lihat. Kadang-kadang orang memberi bukan karena kasih. Ini kalau kita mau belajar bertumbuh di sini, jangan dari dulu yang begitu. Lebih kritis sedikit ke dalam. Kalau mau berilah begitu. Berilah. Kadang-kadang saudara-saudara kami ketika pelayanan ke banyak tempat, salah satunya yang viral beberapa waktu yang lalu itu Amnuban Timur. Saya tidak kesalah semua orang, saya tidak belajar untuk kesal, tapi saya berpikir begini, saudara. Bayangkan saudara, pergi kita bawa super mie, 10 dos, terus kita kasih orang, foto, terus muat di media, tulis, indahnya berbagi. Itu kelebe. Saya tidak bilang salah, saya tidak bilang salah. Motifnya yang serius untuk kita renungkan. Nitui kan juga materi, nuale masih yang